Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 tingkat SMA. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran lagi, yaitu tentang F, menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. Jadi maksudnya pembacaan puisi itu tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi juga harus memahami dan menghayati makna puisi. Membaca puisi untuk diri sendiri bertujuan memahami isi puisi secara mendalam. Sedangkan membaca puisi untuk orang lain bertujuan menyampaikan makna dan perasaan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, jadi membaca puisi untuk diri sendiri tentu berbeda dengan membacakan puisi untuk orang lain. Karena membaca untuk diri sendiri itu dapat dilakukan dengan cara membaca hening atau di dalam hati. Sedangkan untuk cara membacanya ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji puisi lebih dalam. Adapun membacakan puisi untuk orang lain merupakan upaya menyampaikan makna dan perasaan yang terkandung di dalam puisi. Oleh karena itu, pembacaan puisi tersebut tentu harus terlebih dahulu memperhatikan makna dan maksud puisi yang sebenarnya. Pemahaman dan penghayatan terhadap makna puisi sangatlah penting. Pemahaman dan penghayatan akan mempengaruhi bagaimana kalian menampilkan ekspresi wajah, sikap, dan gerak tubuh. Setelah mampu memahami dan menghayati makna puisi, selanjutnya kalian dapat menentukan metode dan teknik pembacaan yang sesuai. Metode dan teknik pembacaan puisi mencangkup pengaturan ekspresi atau mimik wajah, gerak tubuh, gestur, dan aspek suara, jeda, lafal, intonasi, dan tekanan. Untuk lebih jelas, berikut beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama yaitu ekspresi atau mimik wajah. Ekspresi atau mimik wajah merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Ekspresi wajah yang ditampilkan saat membacakan puisi tertentu harus sesuai dengan makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Sebagai contoh, puisi yang bermakna sedih tentu harus diwujudkan dengan ekspresi wajah yang tampak sedih. Yang kedua, gerak tubuh atau gestur. Gerak tubuh merupakan bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan penjiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi yang dibaca. Gerak tubuh meliputi gerakan seluruh anggota tubuh, kaki, tangan, badan, dan kepala. Yang ketiga, lafal atau artikulasi. Lafal merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. Setiap vokal atau konsonan yang terdapat dalam setiap kata dalam puisi yang dibacakan harus jelas dan tepat. Yang keempat, tekanan. Tekanan terkait pemberian nada khusus pada suatu kata. Misalnya keras atau lunaknya suara dalam mengucapkan suatu kata. Pada kata-kata yang ingin kalian tegaskan maknanya dapat diucapkan dengan nada yang lebih keras dibandingkan dengan kata lainnya. Yang kelima, jeda dan tempo. Jeda merupakan pemberhentian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Pengaturan jeda yang baik dapat memudahkan memahami makna puisi yang dibacakan. Oleh karena itu, pengaturan jeda setiap kata, baris, dan bait dalam pembacaan puisi penting untuk memperhatikan dengan cermat. Sebagai contoh, kalian sebaiknya tidak memotong kalimat pada bagian susunan kata yang memiliki satu pengertian. Hal tersebut akan membuat makna puisi yang dibacakan menjadi bias dan janggal bagi pendengar. Selain jeda, penghentian cepat lambatnya tempo juga mempengaruhi isi suatu kalimat. Tempo memberikan alunan irama pembacaan puisi. Kalimat-kalimat puisi yang dialunkan akan terasa merdu jika pemberian temponya diperhatikan dengan baik. Yang keenam, intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat atau naik turunnya lagu kalimat.
pengaturan intonasi juga dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda. Jadi untuk membantu proses pembacaan puisi, kalian dapat melakukan penandaan atau pengaturan bunyi suara atas puisi yang akan dibacakan. Penandaan ini menggunakan tanda baca tertentu yang kalian sisipkan pada puisi agar tahu di mana kalian harus berhenti. Kemudian kalian tahu tanda-tanda itu antara lain saya akan fotokan, silahkan kalian baca. Jadi tanda-tanda itu untuk kalian berlatih memberikan pembacaan dalam puisi. Kalian dapat mencobanya memberi tanda pada puisi di bawah, misalnya seperti tanda upstrip, berhenti sebentar untuk bernapas. Nah, kalian bisa untuk membaca tanda-tanda pengaturan suara pada pembacaan puisi. Kemudian pada dasarnya tidak ada batasan gaya cara membacanya puisi. Gaya atau cara pembacaan puisi tergantung pada penafsiran makna dan pilihan masing-masing. Akan tetapi secara umum ada beberapa gaya yang sering ditampilkan dalam pembacaan puisi, yaitu sebagai berikut. Dan ini gayanya ya. Yang pertama, pembacaan tekstual. Cara pembacaan ini memiliki ciri membawa teks puisi di tangan. Pembacaan sesekali masih melihat teks puisi secara langsung. Cara pembacaan puisi ini dapat divariasikan dengan berbagai gaya atau gerak tubuh, misalnya dengan berdiri, duduk, dan bergerak-gerak. Kemudian kedua, pembacaan deklamasi. Pembacaan puisi secara deklamasi berarti teks puisi sebelumnya harus dihafalkan terlebih dahulu. Dalam hal ini pembacaan puisi tidak membawa teks puisi pada saat tampil. Pembaca lebih bebas dalam bergerak karena tidak terikat dengan teks secara visual, namun harus mampu menampilkan penghayatan yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa membawa teks. Jadi ekspresi, suara, dan gerak tubuh menjadi hal utama. Yang ketiga, pembacaan teatrikal. Dalam pembacaan teatrikal, pembaca dituntut menampilkan ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan penuh terhadap isi puisi yang dibacakannya. Untuk membantu pembaca dapat menampilkan puisi melalui berbagai alat bantu dan media pendukung, misalnya kostum, aksesoris, musik, latar, setting, panggung, dan lainnya. Jadi penentuan gaya pembacaan puisi tersebut menjadi pilihan kalian masing-masing. Hal tersebut dapat didasarkan pada beberapa aspek, misalnya kesiapan diri, kecocokan dengan puisi, situasi kondisi, dan ketersediaan sarana pendukung. Jadi adapun gaya pembacaan puisi dipilih, sebaiknya kalian perlu melakukan beberapa kali latihan untuk mencapai hasil maksimal. Kegiatan latihan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya membacakan puisi di depan cermin, membaca puisi dengan direkam oleh video, dan membaca puisi di depan teman atau anggota keluarga. Adapun langkah-langkah pembacaan puisi secara tekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan tenang dan percaya diri di tempat pembacaan puisi yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, hadapkanlah tubuh pada penonton, lalu arahkan pandangan ke sekeliling. Apabila perlu, berikanlah salam kepada hadirin dengan hormat. Yang ketiga, bacalah terlebih dahulu judul dan nama penulisannya dengan suara dan nada yang jelas dan tepat. Kemudian berhentilah beberapa saat untuk siapkan nada, lalu mulailah pembacaan puisi itu dari baris demi baris dan bait demi bait. Yang kelima, selama pembacaan puisi fokuskan perhatiannya pada puisi itu sendiri. Kalian tidak perlu memperdulikan hiruk-pikuk suara atau bunyi lain dari penonton. Yang keenam, ketika pembacaan puisi selesai, berhentilah beberapa saat, tetap bersifat tenang, hembuskan nafas perlahan, lalu lakukan gerakan penghormatan kepada penonton. Dan ketujuh, setelah itu tinggalkan tempat pembacaan puisi dengan sikap yang tenang, wajar, serta tidak tergesa-gesa. Jadi itu adalah langkah-langkahnya ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian kode atau HTTP. Silahkan, tugasnya itu silahkan kalian menyaksikan atau menonton link yang saya beri, kemudian
menyampaikan pendapat kalian tentang seseorang yang membacakan puisi. Misalnya saja bagaimana penghayatannya, apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian ekspresinya seperti apa, gerak tubuhnya bagaimana, kemudian lafal atau artikulasinya seperti apa. Nah, itu tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Salah hilap mohon maaf. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.